Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba daripada makanan dan minumannya. Kita puji Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, karena dengan dua kenikmatan ini bisa kita gunakan untuk menjadi bekal kita untuk kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik makhluk. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan tafsir dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke ayat yang ke-6 sampai ke-8. Insyaallah ta'ala kesempatan ini kita akan mengkaji dan membaca bersama-sama surat Al-Kahfi ayat 6 sampai 8. Alhamdulillah, kemarin sudah kita pelajari bagaimana muqaddimah surat Al-Kahfi, bagaimana keutamaan surat Al-Kahfi, dan kemudian di pertemuan yang kedua sudah kita pelajari dan sudah kita memahami insyaallah ta'ala Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Nah, inilah 3 ayat ini insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membacakan tafsirnya yang merujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Naam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Maka apakah barangkali engkau wahai Muhammad akan membunuh dirimu ala atharihim, karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman, bihadal hadithi asafa, dengan keterangan ini, itu Al-Quranul Karim. Inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya, linabluwahum, agar kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna, dan sesungguhnya kami telah benar-benar akan menjadikan ma'alaiha, apa yang di atasnya, sa'idan juruza, menjadi tanah rata lagi tandus. Itulah terjemahan ayat yang ke-6 sampai 8. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur hati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kesedihannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih
menghadapi sikap kaum musyrikin, sikap kaumnya di zaman Makkah saat itu, karena mereka tidak mau beriman dan menjauhinya, tidak peduli dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surat Fatir ayat yang ke-8, Allah Jalla fi'ula berfirman, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Fala tadhhab, maka janganlah dirimu binasa, nafsuka 'alaihim hasarat, binasa karena kesedihan terhadap mereka. Dalam surat An-Nahl ayat 127, Allah pun berfirman, "Wala tahzan 'alaihim," dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "La'allaka bakhi'un," ay fa'allaka bakhi'un nafsaka, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3, Allah berfirman, "La'allaka bakhi'un nafsaka la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Boleh jadi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Bakhi'un di sini, ikhwani wa akhwati fillah rahmanallakum, bakhi'un artinya membinasakan diri, ya, membinasakan diri sendiri karena sedih melihat kaumnya yang tidak beriman kepadanya. Dalam ayat berikut di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca tadi, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yang dimaksud dengan keterangan adalah Al-Quran. Asafa di sini adalah kecewa. Yakni janganlah kamu membinasakan diri, merusak dirimu sendiri karena kecewa. Karena mereka dengan keterangan ini tidak, mereka beriman dengan keterangan ini. Asafa, kecewa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Maka jangan barangkali engkau membinasakan dirimu karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak beriman kepada keterangannya dengan Allah, dengan Al-Quran. Asafa, jangan kecewa. Nah, kayak gitu. Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan asafa ialah membunuh diri sendiri karena marah dan bersedih hati terhadap mereka yang tidak mau beriman. Mujahid mengatakan maknanya adalah kecewa. Maknanya kecewa. Asafa itu artinya kecewa. Pada garis besarnya ikhwan fillah, semua maknanya yang telah disebut, ada yang maknanya kecewa, ada maknanya membunuh diri sendiri karena marah dan bersedih hati, itu mirip pengertiannya. Yang kesimpulannya dapat dikatakan sebagai berikut: janganlah engkau buat dirimu kecewa terhadap mereka yang tidak mau beriman kepadamu, melainkan sampaikanlah risalah Allah saja. Innaka alaikal balagh. Barang siapa yang mau menerimanya sebagai petunjuk, maka manfaatnya buat dirinya sendiri yang menerimanya. Dan barang siapa yang sesat dari mereka, tidak mau menerima, maka sesungguhnya dia telah menyesatkan dirinya sendiri. Janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Masya Allah, betapa cintanya Rasulullah terhadap umatnya, terhadap kaumnya. Tapi Allah memberikan nasihat untuk tidak terlalu bersedih, jangan kecewa terhadap perbuatan mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Dia, Allah, telah menjadikan dunia ini kampung yang fana saja, yang dihiasi dengan perhiasan yang fana pula pada akhirnya. Dan sesungguhnya dunia berikut kegelapan ini hanya dijadikan oleh Allah sebagai al-bala, liyubaliwa, linabluwa,
untuk menguji. Bukan kampung menetap, tapi kampung ujian. Dunia ini sebagai kampung ujian, bukan kampung menetap. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7, ya, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi tersebut, memberikan kesadaran kepada hambanya, kepada kita semua, bahwasannya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan, ya, agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, yang terbaik, Masya Allah, bukan yang terbanyak, yang terbaik, ya, yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan syariat Allah, yang ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kejadiannya, apapun yang terjadi di dunia ini, jangan jadikan sesuatu kesedihan, jangan jadikan kekecewaan. Sudah, memang dunia ini kampung untuk ujian. Apakah kita menganggap ini adalah ujian yang bersumber dari Allah untuk menguji keimanan kita, kita sabar dapat pahala, atau kita keluh kesah sana sini bisa mendatangkan dosa? Ini. Qatadah telah meriwayatkan dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, Inna dunya khadiratun hulwatun. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Sesungguhnya dunia ini khadiratun, hijau, wa hulwatun, dan manis. Wa innallaha mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian dunia ini adalah hijau lagi manis. Fa innallaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Fanadirun madza ta'malun, maka dia akan melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian terhadap dunia, takutlah kalian terhadap wanita. Masya Allah. Inna dunya khadiratun hulwatun, khadiratun hulwatun, wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadirun madza ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Insyaallah. Fa inna awwala fitnati bani Israel, dan karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa kaum Bani Israel adalah kanat fin nisa, adalah fitnah tentang yang berkaitan dengan wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini pasti lenyap dan fana. Masanya pasti habis dan lenyap serta hancur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi tersebut, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan di atas bumi ini, apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. Ikhwani wa akhwati billah rahimanallahu wa yakum, yang sesungguhnya sesudah menghiasinya kami dengan masalah perhiasan yang luar biasa, kami benar-benar akan menjadikan dunia rusak dan hancur. Kami akan menjadikan segala sesuatu yang berada di atasnya binasa. Sa'idan juruza, tanah yang rata dan lagi tandus. Ini artinya tidak dapat menumbuhkan tumbuhan lagi dan tidak bermanfaat. Nah inilah dunia. Jadi kita tidak terlalu bersedih hati.
kita tidak terlalu kecewa dengan kejadian apapun. Kita terima semua ini Allah takdirkan untuk kita. Karena dunia ini pasti akan berlalu, dunia ini pasti akan hancur. Walaupun dengan kemegahannya, walaupun dengan luar biasa di dunia ini, tapi Allah jadikan ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sa'ida artinya menanah rata, juruza lagi tandus. Seperti yang dikatakan Al-Aufi Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza ini, yaitu segala sesuatu yang di atasnya akan binasa dan lenyap. Masya Allah. Jadi dunia ini ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah wa iyyakum pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas bumi ini akan fana, hancur, lenyap. Yang akan ada yang tetap kekal dialah Allah yang maha kekal. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, tanah rata lagi tandus, sa'idan juruza, maksudnya tandus tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Tandus, tidak bisa lagi, tidak subur. Atau mengatakan as-sa'id itu tanah yang tidak ada pohon dan tidak ada tanamannya. Itu sa'idan. Ya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa as-sa'id artinya tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tidakkah kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 27, Allah berfirman, awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan, anna nasuqul ma, dan kami menghalau, ya, awan yang mengandung air di atas itu, anna nasuqul ma ilal ardil juruz. Nah ini juruz, ke bumi yang tandus. Fanukhriju bihi zar'a, maka kami tumbuhkan, keluarkan dari air hujan, ya, yang dikawal tersebut, yang dihalau itu apa? Tanam-tanaman. Minhu, darinya, an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun, yang mana darinya itu dapat makan binatang-binatang ternak mereka, diri-diri mereka suka sendiri. Afala yubsirun, apakah mereka tidak memperhatikan? Masya Allah. Ya, ini renungan dari Allah. Air hujan ini ikhwanifillah, anna nasuqul ma, kami halau awan yang mengandung air tersebut. Ila apa? Ilal ardil juruz. Nah, kata juruz di sini tandus, kepada bumi yang tandus. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruz fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu. Nah, ini ta'kulu minhu, darinya makan. Siapa yang makan? An'amuhum wa anfusuhum, binatang-binatang ternak mereka, dan mereka pun sendiri yang makan. Dari hasil keluar tanaman dengan air hujan biidznillah. Afala yubsirun, apakah mereka tidak memperhatikan? Yani wa ahwati fillah rahimahullah. Muhammad bin Ishaq mengatakan sehubungan yang maknanya dengan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sa'ida itu artinya tandus, juruz artinya apa? Sa'idan itu artinya tanah yang rata, juruza artinya tandus. Ya, apa? Yani apa yang ada di atas bumi ini, ikhwani fillah, sesungguhnya semua ini pasti akan lenyap dan binasa. Sa'idan rata, lenyap, juruza akan tandus, binasa semua. Dan sesungguhnya kembali semua hanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, maka janganlah kalian berputus asa. Janganlah kamu pun bersedih hati terhadap apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Itulah makna surat Al-Kahfi ayat 6 sampai ayat 8. Allah menasihati Nabi Muhammad. Allah memberikan kabar gembira kepada Muhammad. Walaupun mereka tidak beriman, ya, dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, wahai Muhammad.
fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nah, jangan kecewa, jangan bersedih hati karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Kenapa? Karena kami jadikan bumi ini sebagai perhiasan saja, ya. Untuk apa? Untuk menguji mereka juga mana yang terbaik dari kalangan mereka, amalan terbaik. Bahkan kami jadikan di atas bumi ini hancur, ya, sa'idan juruza, sa'idan rata dan tandus, ya, akan lenyap dan binasa. Jadi karena itu semua inilah dunia. Jangan bersedih hati, jangan putus asa, jangan kecewa, karena dunia pasti akan hancur. Ingat, akan ada akhirat, adalah kampung yang luar biasa, yang menjadikan semangat kita beramal untuk akhirat kita. Semoga bermanfaat. Tadabbur ayat surat Al-Kahfi ayat 6 sampai 8 ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang lainnya pada ayat yang ke-9 sampai 12. Semoga bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.